Lihat itu si Fahri datang masih naik motor tua kayak gitu. Haha, seriusan ini? Ini orang nggak berubah sama sekali. Katanya dulu santri, sekarang malah kelihatan gagal total. Datang ke reuni cuma bikin malu aja. Mereka menertawakannya saat memasuki aula reuni SMA. Ada yang mencibir motornya. Ada yang meremehkan pakaiannya. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa Fahri adalah contoh orang yang gagal dalam hidup. Namun beberapa menit kemudian, orang-orang yang tadi tertawa justru terdiam. Wajah mereka berubah pucat. Dan sebagian mulai menyesali ucapan mereka sendiri. Karena santri miskin yang mereka hina habis-habisan itu ternyata menyimpan identitas yang tidak pernah mereka bayangkan. Selamat datang kembali di channel Kisif. Tempat berkumpulnya kisah-kisah inspiratif, cerita penuh hikmah, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan seperti biasa, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Saya senang membaca dan menyapa teman-teman channel Kisif dari berbagai daerah. Sekarang mari kita simak kisah lengkapnya. Selamat menyaksikan. 15 tahun yang lalu, Fahri adalah salah satu siswa paling sederhana di SMA Negeri 1 Jombang. Setiap pagi, ia berangkat sekolah menggunakan sepeda tua peninggalan ayah angkatnya. Seragamnya selalu rapi, tetapi sudah berkali-kali dijahit karena usianya yang tidak lagi baru. Fahri dikenal sebagai anak yang pendiam. Setelah pulang sekolah, ia tidak ikut nongkrong seperti teman-temannya. Ia lebih sering membantu di pesantren tempatnya mondok dan bekerja serabutan untuk menambah biaya hidup. Sayangnya, tidak semua orang memahami keadaannya. Beberapa teman sekelas justru menjadikannya bahan ejekan. Orang yang paling sering merendahkannya adalah Rian. Menurut Rian, Fahri tidak akan pernah berhasil dalam hidup karena berasal dari keluarga miskin. Belajar tinggi-tinggi juga percuma kalau tetap miskin. Ejek Rian suatu hari yang membuat teman-temannya tertawa. Fahri hanya diam. Ia memilih menahan sakit hati daripada membalas perkataan mereka. Di balik kesederhanaannya, Fahri memiliki satu prinsip yang selalu dipegang erat. Pesan gurunya di pesantren. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Kalimat itu selalu ia ingat. Tahun demi tahun berlalu. Setelah lulus SMA, kehidupan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Sebagian teman Fahri bekerja di perusahaan besar. Sebagian menjadi pegawai negeri. Sebagian lagi membuka usaha sendiri. Sementara Fahri perlahan menghilang dari kehidupan teman-temannya. Tidak ada yang tahu kabarnya. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Sampai suatu hari, sebuah undangan reuni SMA datang dan mengubah segalanya. Sore itu, Fahri baru saja selesai mengaji di sebuah pesantren ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup alumni SMA Negeri 1 Jombang. Grup yang selama bertahun-tahun hampir tidak pernah ia buka. Dengan penasaran, Fahri membaca isi pesan tersebut. Reuni Akbar Angkatan 2010. Kami mengundang seluruh alumni untuk hadir pada hari Sabtu minggu depan. Di bawah pesan itu terdapat ratusan komentar. Sebagian besar teman-temannya terlihat antusias. Mereka saling bertanya kabar, pekerjaan, dan pencapaian masing-masing. Fahri hanya tersenyum kecil. Sudah lama sekali ia tidak bertemu mereka. Namun semakin lama membaca percakapan di grup, senyumnya perlahan memudar. Beberapa nama yang dulu sering mengejeknya masih aktif di sana. Termasuk Rian. Siapa ya yang paling sukses sekarang? Pasti yang datang pakai mobil mewah dapat penghargaan. Hahaha. Jangan-jangan masih ada yang naik motor tua. Komentar-komentar itu langsung mengingatkan Fahri pada masa SMA. Masa ketika dirinya sering dipandang rendah karena kemiskinan. Malam harinya, Fahri menunjukkan undangan reuni itu kepada ayah angkatnya, Pak Harun. Kira-kira saya perlu datang tidak, Pak? Tanyanya.
Pak Harun tersenyum biak. Kenapa tidak? Saya hanya tidak ingin mengingat masa lalu. Pak Harun menepuk bahunya pelan. Kadang Allah mempertemukan kita kembali dengan masa lalu untuk menunjukkan sejauh apa kita sudah melangkah. Kalimat itu membuat Fahri terdiam. Sepanjang malam ia memikirkan undangan tersebut. Hingga akhirnya menjelang tidur, ia mengambil keputusan. Ia akan datang ke reuni itu. Bukan untuk pamer. Bukan untuk membalas ejekan. Tetapi untuk menghormati teman-teman dan guru-gurunya. Namun Fahri sama sekali tidak tahu bahwa keputusannya hadir di reuni itu akan membuat satu ruangan penuh orang terdiam karena malu. Hari reuni akhirnya tiba. Sejak pagi, Aula SMA Negeri 1 Jombang sudah ramai dipenuhi para alumni yang datang dari berbagai kota. Di halaman sekolah, deretan mobil mewah mulai memenuhi area parkir. Ada yang datang menggunakan SUV terbaru. Ada yang datang dengan mobil sport yang menarik perhatian banyak orang. Suasana semakin meriah ketika para alumni mulai saling memamerkan pencapaian mereka selama bertahun-tahun. Sementara itu, dari kejauhan terlihat seorang pria mengendarai motor tua berwarna hitam memasuki gerbang sekolah. Pria itu adalah Fahri. Penampilannya sangat sederhana. Ia mengenakan kemeja putih yang rapi dan celana hitam biasa. Tidak ada jam tangan mahal. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada pengawal atau sopir pribadi. Fahri memarkir motornya di sudut halaman sekolah, lalu berjalan menuju aula. Belum lama ia melangkah, beberapa alumni mulai mengenalinya. Itu Fahri. Kan? Iya, benar. Masih sama saja ya. Tak lama kemudian Rian muncul bersama beberapa teman lainnya. Begitu melihat Fahri, senyum sinis langsung muncul di wajahnya. Wah, Fahri. Rian sengaja berbicara cukup keras agar banyak orang mendengar. Kamu benar-benar datang. Beberapa orang mulai memperhatikan. Rian lalu melirik motor tua yang terparkir di luar. Hahaha, motornya masih lebih tua dari kita ternyata. Gelak tawa langsung terdengar. Fahri hanya tersenyum tipis. Ia berusaha menjaga sikapnya. Namun ejekan itu ternyata belum berakhir. Jangan bilang selama 15 tahun ini hidupmu tidak berubah, Fahri, kata salah satu teman yang lain. Tawa kembali pecah. Di dalam hati, Fahri sebenarnya merasa tidak nyaman. Namun ia tetap memilih diam. Ia datang untuk bersilaturahmi, bukan untuk mencari masalah. Sayangnya, semakin lama, perhatian orang-orang justru semakin tertuju kepadanya. Dan tanpa disadari, penghinaan yang akan diterimanya hari itu baru saja dimulai. Di dalam aula, acara reuni belum dimulai. Para alumni masih sibuk berbincang dan saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Di salah satu sudut ruangan, Rian menjadi pusat perhatian. Dengan bangga ia menceritakan bisnis dan aset yang dimilikinya. Sekarang saya punya 3 cabang usaha di Surabaya, katanya sambil tersenyum. Beberapa teman langsung memberikan pujian. Tak lama kemudian, alumni lain juga mulai menceritakan pencapaian mereka. Ada yang menjadi manajer perusahaan besar. Ada yang menjadi pejabat daerah. Ada pula yang sukses membangun usaha sendiri. Namun ketika giliran Fahri ditanya, suasana berubah. Kalau kamu sekarang kerja apa, Fahri? Tanya seseorang. Fahri tersenyum sopan. Saya bekerja seperti biasa. Jawaban itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Seperti biasa itu apa? Tanya Rian sambil tertawa kecil. Saya menjalani usaha dan mengajar di pesantren. Rian mengangguk pelan. Namun senyum sinis di wajahnya semakin jelas. Wah, berarti masih sederhana ya? Beberapa orang kembali tertawa. Salah satu teman bahkan berkata, yang penting bahagia. Ya, Fahri. Nada suaranya terdengar seperti sedang menghibur orang yang gagal. Fahri memahami maksud itu. Namun ia tetap memilih diam.
Bu Ratna yang saat itu hadir sebagai wali kelas lama mereka mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu Fahri adalah siswa yang baik sejak dulu. Tetapi suasana reuni perlahan berubah menjadi ajang pamer kekayaan. Sementara Fahri justru menjadi sasaran sindiran. Rian lalu berdiri sambil memegang mikrofon kecil yang digunakan panitia. Dengan suara keras ia berkata, "Kalau ada penghargaan alumni paling sederhana, sepertinya pemenangnya sudah jelas." Beberapa orang langsung tertawa terbahak-bahak. Mata mereka tertuju pada Fahri. Namun yang membuat mereka heran, Fahri tidak marah. Ia tidak membalas. Ia hanya tersenyum tenang. Sikap itulah yang justru membuat Rian semakin penasaran. Karena tanpa ia sadari, pria yang sedang ia hai, acara reuni semakin ramai. Gelak tawa dan suara percakapan memenuhi aula SMA Negeri 1 Jombang. Namun bagi Fahri, suasana itu terasa berbeda. Sejak datang, ia terus menjadi sasaran sindiran dan ejekan. Rian tampaknya belum puas. Melihat Fahri yang hanya diam, ia justru semakin berani. "Fahri, jujur saja. Kamu datang ke reuni ini naik motor yang di luar itu, kan?" Tanyanya dengan suara keras. Beberapa orang langsung menoleh. "Fahri mengangguk pelan." "Ayah." Jawaban itu kembali disambut tawa. "Bukan motor pinjaman, kan?" Celetuk seseorang. Ruangan kembali riuh. Bahkan ada yang mulai mengambil foto motor Fahri dari luar aula untuk dijadikan bahan candaan di grup alumni. Bu Ratna terlihat tidak nyaman melihat semua itu. Namun sebelum ia sempat menegur, Rian kembali berbicara. "Dulu waktu sekolah, kita sering patungan membantu Fahri. Ternyata sampai sekarang nasibnya masih sama." Kalimat itu membuat beberapa alumni tertawa, tetapi sebagian lainnya mulai merasa risih. Mereka sadar candaan itu sudah keterlaluan. Fahri tetap tenang. Ia hanya menundukkan kepala sambil meminum air putih yang ada di hadapannya. Sikapnya membuat Alia yang sejak tadi memperhatikan mulai merasa kasihan. Ia tahu Fahri bukan tipe orang yang suka membalas. Di saat yang sama, Dimas selaku ketua panitia reuni sedang sibuk menerima tamu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor yang muncul tidak dikenal. Dimas mengangkat panggilan itu. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah serius. "Apa? Benarkah? Ucapnya pelan." Orang di seberang telepon seolah sedang menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dimas beberapa kali menoleh ke arah Fahri. Semakin lama, wajahnya semakin terkejut. Setelah telepon berakhir, ia langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja mengetahui sebuah fakta yang tidak pernah dibayangkannya selama ini. Fakta tentang Fahri. Fakta yang jika diketahui seluruh alumni di ruangan itu, akan membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan tanpa disadari siapapun, saat terungkap nanti, suasana reuni akan berubah dalam hitungan detik. Sementara para alumni masih menikmati acara reuni, Dimas berjalan cepat menuju ruang panitia. Pikirannya dipenuhi pertanyaan setelah menerima telepon beberapa menit yang lalu. Ia membuka laptop dan memeriksa kembali informasi yang baru diterimanya. Semakin lama ia membaca, semakin besar rasa tidak percayanya. "Mustahil. Gumamnya pelan." Nama yang tertera di layar itu benar-benar nama Fahri. Teman sekelas yang sejak tadi dihina dan ditertawakan di aula. Dimas menarik napas panjang. Ia memutuskan menghubungi kembali orang yang tadi meneleponnya untuk memastikan semuanya. Beberapa menit kemudian, jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin terkejut. Ternyata informasi itu benar. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kekeliruan identitas. Fahri yang mereka kenal selama ini memang orang yang dimaksud. Di sisi lain, suasana aula masih berlangsung seperti biasa. Rian kini berdiri di depan beberapa alumni sambil bercerita tentang keberhasilannya. Sesekali ia masih menyindir Fahri. Kalau sukses itu harus kelihatan.
Minimal datang ke reuni, jangan bikin teman-teman kasihan. Tawa kembali terdengar. Namun kali ini tidak sebanyak sebelumnya. Beberapa alumni mulai merasa tidak nyaman. Mereka mulai menyadari bahwa Fahri tidak pernah membalas satu pun ejekan yang ditujukan kepadanya. Alia yang duduk tidak jauh dari Fahri, akhirnya memberanikan diri berbicara. "Fahri, kamu tidak marah?" Fahri tersenyum kecil. "Untuk apa marah?" Tapi mereka sudah keterlaluan. Fahri menggeleng pelan. Kadang orang hanya melihat apa yang ada di depan mata. Jawaban itu membuat Alia terdiam. Sementara itu, Dimas kembali memasuki aula. Wajahnya terlihat tegang. Ia beberapa kali melirik ke arah Fahri, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi masih menahannya. Tak lama kemudian, panitia mengumumkan bahwa acara utama reuni akan segera dimulai. Semua alumni diminta duduk di tempat masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, sebuah pengumuman akan membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Dan orang yang paling terkejut nanti bukanlah Fahri, melainkan mereka yang sejak tadi menertawakannya. Beberapa menit kemudian, lampu aula sedikit diredupkan. Seluruh alumni mulai kembali ke tempat duduk masing-masing. Acara inti reuni akhirnya akan dimulai. Di atas panggung, seorang pembawa acara naik sambil membawa mikrofon. Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. "Selamat datang kembali teman-teman alumni SMA Negeri 1 Jombang Angkatan 2010. Suasana kembali meriah. Satu persatu rangkaian acara berjalan lancar. Beberapa alumni dipanggil ke atas panggung untuk menceritakan perjalanan hidup mereka. Rian termasuk salah satu yang mendapat kesempatan berbicara. Dengan penuh percaya diri, ia menceritakan bisnis yang dimilikinya. Tepuk tangan terdengar dari berbagai sudut ruangan. Rian tersenyum bangga. Ia merasa menjadi salah satu alumni paling sukses malam itu. Namun di belakang panggung, Dimas masih terlihat gelisah. Ia terus memegang ponselnya. Informasi yang diterimanya tadi siang masih terbayang jelas di pikirannya. Akhirnya ia mendekati pembawa acara dan membisikkan sesuatu. Pembawa acara langsung terlihat terkejut. "Serius?" tanyanya pelan. Dimas mengangguk. Beberapa saat kemudian, acara memasuki sesi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pendukung reuni. Pembawa acara kembali memegang mikrofon. "Teman-teman, sebelum acara dilanjutkan, ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan." Suasana aula perlahan menjadi tenang. Reuni malam ini bisa terlaksana dengan sangat meriah berkat bantuan seorang donatur yang sejak awal meminta namanya dirahasiakan. Para alumni mulai saling berpandangan. Siapa donatur itu? Banyak orang menduga nama besar atau pengusaha terkenal akan segera disebut. Rian bahkan tersenyum yakin. Ia mengira dirinya atau salah satu rekannya yang akan mendapat penghargaan khusus. Namun pembawa acara melanjutkan kalimatnya. "Dan malam ini, atas izin beliau, kami akan mengumumkan identitas donatur utama acara reuni ini." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju ke atas panggung. Sementara Dimas berdiri di samping panggung dengan wajah tegang. Karena ia tahu, setelah nama itu disebut, tidak akan ada lagi orang yang berani menertawakan Fahri. Dan beberapa detik lagi, seluruh alumni akan mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini mereka hina habis-habisan. Suasana aula begitu hening. Ratusan pasang mata tertuju ke arah panggung. Tidak sedikit yang mulai menebak-nebak siapa sebenarnya donatur utama yang selama ini dirahasiakan panitia. Pembawa acara membuka sebuah map yang diberikan oleh Dimas. Ia membaca isinya beberapa saat, lalu menarik napas panjang. "Teman-teman alumni yang kami hormati, donatur utama yang telah membantu terselenggaranya reuni malam ini adalah seseorang yang juga hadir bersama kita malam ini." Ruangan semakin sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar jelas.
Beliau meminta identitasnya dirahasiakan sejak awal. Tetapi malam ini kami mendapat izin untuk menyampaikannya kepada seluruh alumni. Rian tersenyum kecil. Ia masih yakin nama yang akan disebut adalah dirinya atau salah satu pengusaha besar yang dikenalnya. Namun beberapa detik kemudian, senyum itu perlahan menghilang. Karena pembawa acara akhirnya mengucapkan nama yang membuat seluruh ruangan terdiam. Donatur utama reuni angkatan 2010 malam ini adalah Fahri Hidayat. Hening. Benar-benar hening. Beberapa orang bahkan mengira mereka salah dengar. Siapa? Fahri. Yang tadi itu? Suara-suara pelan mulai terdengar dari berbagai arah. Rian langsung menoleh ke arah Fahri dengan wajah pucat. Sementara Alia menutup mulutnya karena terkejut. Pembawa acara melanjutkan. Bukan hanya menjadi donatur utama acara ini, Pak Fahri juga telah memberikan bantuan renovasi untuk perpustakaan sekolah dan beasiswa bagi beberapa siswa kurang mampu selama 3 tahun terakhir. Kali ini suasana aula benar-benar berubah. Orang-orang yang tadi tertawa mulai saling berpandangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Fahri yang sejak tadi duduk tenang hanya menundukkan kepala. Ia terlihat tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Namun kejutan ternyata belum berakhir. Dimas kembali naik ke atas panggung sambil membawa sebuah dokumen. Dan apa yang akan ia sampaikan berikutnya jauh lebih mengejutkan daripada semua yang telah didengar para alumni malam itu. Seluruh aula masih dipenuhi rasa tidak percaya. Nama Fahri yang baru saja diumumkan sebagai donatur utama reuni sudah cukup membuat banyak orang terkejut. Namun Dimas kembali mengambil mikrofon. Wajahnya terlihat serius. Teman-teman, sebenarnya masih ada satu hal yang belum kalian ketahui. Ruangan kembali hening. Semua orang menunggu. Dimas lalu mengangkat sebuah dokumen yang sejak tadi dibawanya. Saya sendiri baru mengetahui informasi ini beberapa jam yang lalu. Ia menatap ke arah Fahri. Kemudian melanjutkan ucapannya. Pak Fahri Hidayat bukan hanya donatur acara reuni ini. Beliau juga merupakan pendiri dan pemilik utama Hidayat Group. Beberapa alumni langsung saling berpandangan. Nama perusahaan itu sangat dikenal. Perusahaannya bergerak di bidang pendidikan, properti, dan teknologi dengan cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Banyak orang pernah mendengar namanya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah Fahri, teman sekelas mereka yang dulu sering diejek karena miskin. Mustahil, gumam salah seorang alumni. Sementara Rian terlihat seperti kehilangan kata-kata. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah pucat. Dimas melanjutkan. Selain itu, program beasiswa yang membantu ratusan santri dan siswa kurang mampu di Jawa Timur juga didanai oleh beliau. Kali ini beberapa orang mulai menundukkan kepala. Mereka teringat bagaimana sejak tadi memperlakukan Fahri. Mereka menertawakannya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya di depan banyak orang. Padahal pria itu justru telah membantu banyak orang tanpa pernah mencari pujian. Tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya hanya beberapa orang, lalu semakin banyak. Hingga akhirnya seluruh aula berdiri memberikan tepuk tangan panjang kepada Fahri. Namun di tengah gemuruh tepuk tangan itu, Rian hanya duduk diam. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa sangat malu atas semua perkataan yang pernah diucapkannya. Dan yang paling membuatnya tidak tenang, Fahri ternyata tidak pernah sekalipun membalas penghinaan yang diberikan kepadanya. Tepuk tangan masih menggema di seluruh aula. Semua mata tertuju kepada Fahri. Pria yang sejak tadi duduk tenang itu akhirnya berdiri dari kursinya. Langkahnya perlahan menuju panggung. Tidak ada kesombongan di wajahnya. Tidak ada ekspresi ingin membalas orang-orang yang telah menghinanya. Yang terlihat hanya ketenangan. Sesampainya di atas panggung, Fahri menerima mikrofon dari Dimas. Sebelum berbicara,
Ia terlebih dahulu menyalami Bu Ratna. Sang wali kelas terlihat menahan air mata. "Saya bangga sekali padamu, Fahri," ucap Bu Ratna pelan. "Fahri tersenyum hormat." Kemudian ia menatap seluruh ruangan. Beberapa detik tidak ada suara. Hingga akhirnya Fahri mulai berbicara. "Terima kasih kepada semua guru dan teman-teman yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya." Suasana kembali hening. Saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini malam ini. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Fahri berhenti sejenak. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Kalimat itu langsung menusuk hati banyak orang. Saya pernah menjadi anak yang sering diejek karena miskin. Saya pernah merasa tidak dianggap. Tetapi saya belajar satu hal dari pesantren. Bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya, melainkan oleh apa yang ia lakukan ketika memiliki kesempatan. Beberapa alumni mulai mengusap air mata, termasuk Alia. Sementara Rian menundukkan kepala semakin dalam. Setelah acara selesai, ia akhirnya memberanikan diri menghampiri Fahri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maafkan saya, Fahri. Saya terlalu sombong. Saya menilaimu dari apa yang terlihat." Fahri tersenyum lalu mengulurkan tangan. "Saya sudah memaafkan semuanya sejak lama." Jawaban itu membuat Rian semakin terharu. Malam itu, reuni yang awalnya dipenuhi ejekan berubah menjadi pelajaran hidup yang tidak akan dilupakan siapapun. Dan semua orang pulang dengan satu kesadaran. Bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa mewah kendaraan atau seberapa besar harta yang dimiliki. Melainkan tentang kerendahan hati, manfaat bagi sesama, dan kemampuan memaafkan ketika memiliki alasan untuk membalas. Pesan moral dari cerita di atas adalah, jangan pernah menilai seseorang dari penampilan, kendaraan, atau kondisi ekonominya. Karena seringkali orang yang paling sederhana justru memiliki hati paling besar dan pencapaian yang tidak pernah kita bayangkan. Kesabaran, kerja keras, dan kerendahan hati pada akhirnya akan berbicara dengan sendirinya.